wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat walafiat kepada kita. Yang terhormat Bapak Rahmat Pramukti, STMSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pajakan 1. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Melina Sari dari Prodi Akuntansi, kelas reguler plus. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, agar apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Yang kedua, pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Dan yang ketiga, warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Serta yang terakhir, berdasarkan undang-undang. Sini ada fungsi pajak. Yang pertama ada fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lain. Yang kedua ada fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain yang pertama, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Kedua, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang. Ketiga, pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya pajak pertambahan nilai. Yang terakhir ada pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Ketiga ada fungsi pemerataan atau fungsi distribusi. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Keempat, ada fungsi stabilisasi, yaitu pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi. Pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi, sedangkan untuk mengatasi kesusahan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi. Ya, di sini ada jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya, yaitu pajak tidak langsung dan pajak langsung. Pajak tidak langsung atau indirect tax merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu, sehingga pajak tidak langsung dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat
dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, di mana pajak ini hanya memberikan bila wajib pajak menjual barang mewah. Kedua, di sini ada pajak langsung atau direct tax. Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya pajak bumi dan penghasilan atau PBB. Pajak daerah dan pajak negara. Pajak daerah atau pajak lokal merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda tingkat 2 maupun Pemda tingkat 1. Contohnya pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, BPHTB, PBB, dan pajak daerah lainnya. Pajak negara atau pajak pusat. Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah melalui instansi terkait, yakni DJP. Contohnya PPN, pajak penghasilan atau PPH, PPNBH, bea material, bea materai, PBB, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek pajak dan subjek pajak itu pajak objektif dan subjektif. Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, dan masih banyak lainnya. Yang kedua di sini ada pajak subjektif, adalah pajak yang pengambilannya